peradilan militer ini yang merupakan bagian dari diferensial fungsional dalam kekuasaan kehakiman ini, apakah secara konstitusional dia menjauh dari tujuan negara berdasarkan hukum itu atau malah dia menguatkan negara yang berdasarkan hukum? Itu izin. Cukup izin, Prof. Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli dan saksi semuanya? Dari kami cukup, terima kasih Yang Mulia. Sekarang dari pemohon untuk ahli dan saksinya pemerintah. Satu juri bicara ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli, saya pertama ke Prof. Surono. Tadi Prof mengatakan tentang membuka dengan esensi frase tindak pidana. Kan begitu, frase tindak pidana. Yang mau saya tanyakan terkait dengan secara konstitusi, Undang-Undang TNI pasal 65, TAP MPR nomor 7, pasal 3 ayat 4, dan kekuasaan kehakiman menegaskan, saya akan mengingatkan Prof tentang isi pasal itu, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk dengan peradilan umum. Dan sebaliknya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada peradilan militer. Pertanyaan saya adalah, tolong saudara atau Prof Surono tadi menjelaskan dengan esensi, apa pandangan atau menurut Prof, tindak pidana itu apa sebenarnya? Tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Tolong jelaskan itu. Dan tadi Prof, mohon maaf harus saya sampaikan, dari apa yang kami dengar, mungkin semua ini mendengar, tidak ada rujukan atau referensi apapun pendapat Prof tadi. Apakah mengutip ahli ini, teori ini, itu tidak ada, hanya pendapat sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pandangan Prof yang mengatakan tentang kaitan dengan equality before the law? Sebenarnya apa esensi equality before the law? Yang seyogyanya secara konstitusi tidak melihat seragam, jabatan, warna kulit, gender. Apa yang bisa Prof jelaskan tentang equality before the law terkait dengan adanya yurisdiksi peradilan militer ini? Itu Prof, mohon untuk dijelaskan. Selanjutnya ke Prof Lalu. Prof Lalu tadi sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan Constitutional Military Court. Oke, yang menurut kita masih aneh mendengar itu, apa sebenarnya Constitutional Military Court. Tolong berdasarkan apa yang disampaikan ahli tadi, tolong ahli jelaskan pada prinsipnya apa yang dikatakan dengan Constitutional Military Court itu, dengan kaitannya hari ini pemohon mengatakan kalau pasal yang saya sebut tadi ada yurisdiksi peradilan militer, ada pertentangan, kan begitu. Dan saya akan mengutip dari pernyataan atau pertanyaan yang dilakukan oleh Hakim yang mulia anggota. Saya masuk kepada dalam Undang-Undang TNI ada namanya pasal 74 peralihan yang berkaitan dengan artinya hakikatnya kesementaraan. Apakah ini bisa dikatakan konstitusional ketika masih ada pasal 74 yang hakikatnya kesementaraan itu melanggar hak orang lain dan sampai dengan 20 tahun lebih tidak diperbaiki atau tidak dilaksanakan. Begitu. Selanjutnya juga mohon nanti apakah Prof Lalu dan Prof Surono izin kami menyampaikan kepada kita apakah ada tulisan-tulisan buku-buku yang Prof tuliskan berkaitan dengan militer atau pandangan tentang militer mengikuti proses perjalanan peradilan militer ini. Terakhir pertanyaan kepada Saudara Rizky Agam, kami juga mengucapkan belasungkawa kepada meninggalnya almarhum ayah. Tetapi perlu disadari kalau kita di sini duduk, dia di korban. Harus saudara ingat begitu ya. Pertanyaan saya begini kepada Rizky Agam. Tadi menjelaskan tentang laporan diterima dengan baik. Kami dikasih makan dan saya puas. Saya akan mengingatkan pernyataan saudara dan apa yang saudara bilang itu tidak dipotong. Sependek pengetahuan kita, kalau laporan saudara berawal dari laporan polisi yang ditolak dan itu berlarut-larut ditolak, barulah saudara melapor ke Pomal, kan begitu. Mohon saudara jelaskan kenapa bisa Anda melapor kantor polisi dan bagaimana proses Anda melapor ke Pomal, katanya yang baik tadi. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya tadi saya sangat merasa Iya, marah langsung, juga sedikit lagi Yang Mulia. langsung pertanyaan kedua Oke. saja, nggak usah pengantarnya, Ya, baik. tidak perlu. Tadi saudara bilang puas dengan proses peradilan militer. Tanggal 20 Oktober 2025, saudara menyatakan di media diliput seluruh Indonesia kecewa dengan putusan terhadap keluarga saudara yang sekarang menjadi 15 tahun terhadap ayah saudara. Mohon saudara jelaskan apa yang puas dan apa yang kecewa. Saya rasa saudara akan memberikan keterangan sesuai dengan hati nurani saudara. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Majelis Hakim. Mohon izin. Atau satu pertanyaan dari dari Panglima? Mau Ada dari kuasa hukum Panglima TNI. Mohon tanya izin ke siapa, Pak? kepada saksi dari pemohon. Hanya itu. Siap. Dan Silakan. dari ahli juga. Silakan satu-satu pertanyaan ya, Pak ya. Satu. Masing-masing satu. Baik. Saksi Dimas tadi menjelaskan bahwa pengadilan militer ada impunitas. Kami ingin mendengar penjelasan perkara mana yang impunitas. Terus Ya. yang kedua, tadi kalau impunitas paradok juga dalam kasus Teis, dalam kasus Mawar, semua diminta pertanggungjawaban Satu pidana. pertanyaan sebenarnya, Pak. Apa pertanyaan kedua? Siap. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat saudara? Jangan pendapat, Pak. Dia saksi, bukan Bagaimana ahli. tanggapan saksi? Karena dia memberikan Yang saksi ketahui apa? yang saksi ketahui tentang Kanjuruhan, korban meninggal lebih 150 orang, lebih 100 orang, tapi yang diputuskan hukuman cuma 2,6 tahun. Terus Ya. di peradilan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat dalam kasus diminta pertanggungjawaban kepada petinggi TNI, semuanya dibebaskan di pengadilan HAM yang berada dalam pengadilan umum. Ya, cukup. Apa tanggapan saksi? Jangan pendapat ya. Tahu nggak tentang itu, saudara? Kemudian untuk ahli dan saksi Ya, pemerintah? untuk ahli Prof. Lalu, Ya, satu pertanyaan masing-masing, Pak. siap. Kami mendengar ada teori baru bahwa pertanggungjawaban pidana misalnya bukan kepada hanya orang dan badan hukum, tapi ada lagi yang ketiga adalah orang plus X. Mungkin ahli bisa menjelaskan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam hal melakukan tindak pidana. Demikian. Baik, dari Majelis Hakim. Prof. Guntur, Yang Mulia silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia.